Dalam dunia yang penuh dengan interaksi sosial dan dinamika manusia, memahami bahasa tubuh dapat menjadi senjata ampuh. Manusia seringkali berkomunikasi tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui gerakan, ekspresi, dan bahasa tubuh secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tanda-tanda dalam bahasa tubuh yang dapat membantu kita memahami intensi dan perilaku orang lain. Kehidupan bukanlah dongeng yang selalu indah. Tapi kehidupan ini adalah nyata, di mana orang-orang bisa berbohong, menipu, dan saling memanipulasi satu sama lain. Kehidupan ini seperti sirkus sosial, suatu permainan yang mengharuskan kita untuk memahami kode-kode yang digunakan oleh orang lain. Ini adalah salah satu kunci untuk bertahan di dunia ini. Kemampuan membaca orang lain dan intensi mereka menjadi keterampilan yang sangat berharga. Mari kita pelajari beberapa petunjuk untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tampilan luar seseorang. Kita mulai dengan mata, yang sering disebut sebagai jendela jiwa. Perhatikan seberapa sering seseorang berkedip. Meskipun bukan metode yang pasti, tingkat kedipan yang lebih tinggi dari biasanya bisa menjadi tanda stres atau ketidaknyamanan. Ini bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong atau merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Namun, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Berkedip lebih sering juga bisa disebabkan oleh kontak lensa yang kering. Selain itu, perhatikan apakah mata mereka terus bergerak atau menghindari kontak mata. Ini semua bagian dari bahasa tubuhnya. Perhatikan juga ukuran pupil seseorang saat mereka berbicara, karena ukuran pupil dapat berubah berdasarkan perasaan seseorang. Pupil yang membesar saat berbicara denganmu mungkin menandakan ketertarikan atau perasaan tertarik padamu. Tapi ingat bahwa pupil yang membesar juga bisa menunjukkan pengaruh zat tertentu. Jadi kamu juga perlu melihat konteksnya. Setiap orang memiliki cara berbicara yang berbeda. Orang yang berbicara cepat mungkin merasa cemas atau grogi, sementara orang yang berbicara perlahan mungkin lebih percaya diri dan yakin dengan apa yang mereka katakan. Perhatikan ritme bicara ini, karena dapat memberi kamu gambaran tentang perasaan dan kepercayaan seseorang. Otak manusia diprogram untuk percaya pada orang dengan wajah simetris. Oleh karena itu, wajah yang simetris seringkali terlihat lebih dapat dipercaya. Ini adalah hasil dari otak kita yang secara alami lebih cenderung mempercayai orang-orang dengan fitur wajah yang seimbang. Tapi, ingat bahwa penampilan fisik bukan satu-satunya penentu kejujuran seseorang. Percayalah pada tindakan, bukan penampilan seseorang. Perhatikan arah mata seseorang selama percakapan. Pandangan mata yang bergerak ke kiri seringkali menunjukkan upaya untuk mengingat sesuatu, sementara pandangan mata ke kanan menunjukkan proses penciptaan cerita baru atau pemrosesan informasi baru. Ini bisa memberi kamu wawasan tentang apakah seseorang berbicara berdasarkan kenangan, atau hanya membuat cerita palsu. Jarak antara alis seseorang dapat mengungkapkan tingkat skeptisisme atau keraguan mereka terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Orang yang skeptis cenderung mengangkat alis mereka ketika meragukan apa yang kamu katakan. Pakaian bukan hanya tentang mode atau kenyamanan. Pakaian juga mengirimkan sinyal tentang siapa yang memakainya. Warna dan gaya pakaian dapat memberikan petunjuk tentang suasana hati dan kepribadian seseorang. Warna cerah bisa menunjukkan suasana hati yang baik, sementara warna gelap bisa menunjukkan suasana hati yang buruk atau upaya untuk tidak menonjol. Gaya berpakaian juga dapat mengindikasikan sikap seseorang terhadap situasi. Reaksi terlalu lama terhadap sesuatu yang tak terduga mungkin menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha memanipulasi situasi atau berbohong. Reaksi spontan dan singkat menunjukkan sikap yang lebih tulus. Sedangkan reaksi yang berlebihan dan berlarut-larut mungkin tidaklah tulus.
Ketika seseorang meniru gerakan dan bahasa tubuhmu, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka ingin terhubung denganmu. Orang yang mencerminkan gerakanmu, mungkin ingin menunjukkan bahwa kamu berada dalam satu harmoni. Kesalahan bicara tidak selalu kebetulan. Tapi, kesalahan bicara dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan seseorang, bahkan ketika orang tersebut tidak menyadarinya. Ketika seseorang secara tidak sengaja mengeluarkan informasi, ini bisa menjadi jendela ke dalam pemikiran dan perasaannya yang sebenarnya. Orang yang pendiam mungkin memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka memilih untuk berbicara hanya ketika penting. Pendiam tidak selalu berarti kurang tertarik atau kurang percaya diri. Orang sering menghindari topik yang tidak ingin mereka bicarakan. Perhatikan tanda-tanda seperti mengalihkan pandangan, atau mengubah topik percakapan. Perilaku ini bisa mengindikasikan ketidaknyamanan atau penolakan terhadap topik tersebut. Meletakkan ponsel dengan posisi terbalik di atas meja mungkin bukan tindakan sembrono. Ini bisa menandakan bahwa seseorang ingin menyembunyikan sesuatu. Cara ini mungkin bisa menjadi tanda ketidakjujuran atau ada yang ingin disembunyikan darimu. Arah kaki seseorang selama percakapan dapat menunjukkan minat dan niat mereka. Kaki yang mengarah ke arahmu menandakan minat dan ketertarikan kepadamu, begitu juga sebaliknya. Perubahan nada dan intonasi suara seseorang dapat mengungkapkan perasaan mereka. Suara yang tinggi mungkin menandakan stres atau ketakutan, sementara suara yang pelan dan tenang dapat menunjukkan upaya untuk mengendalikan emosi. Ketika sesuatu lucu terjadi dalam kelompok, perhatikan arah pandangan orang saat mereka tertawa. Ini dapat mengungkapkan siapa dirasa paling dekat dengannya. Orang cenderung tertawa menghadap orang yang mereka merasa dekat atau tertarik. Membaca bahasa tubuh adalah seni yang memerlukan perhatian dan latihan. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat lebih efektif memahami orang lain dan menginterpretasikan niat mereka. Tapi, ingatlah bahwa ini hanya sebagian dari puzzle yang lebih besar. Jadi gunakanlah sebagai alat bantu, bukan alat baku. Kita harus tetap mempertimbangkan konteks dan menghargai keragaman dalam perilaku manusia. Dengan keterampilan ini, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Good luck bro!